Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Kita akan belajar bagaimana menggambar grafik suatu fungsi kuadrat. Jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Dan nanti seperti biasa di sebelah kanan atas, kalian kasih link kumpulan video tentang fungsi kuadrat. Jadi kalian bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Nah, dalam menggambar suatu fungsi kuadrat, kita bisa menggambar beberapa titik penting yang diperlukan. Jadi hanya ada 4 titik yang akan kita gambarkan. Titik 1, titik 2, ya ini sama titik 1, titik 2, itu kita sebut sebagai titik potong dengan sumbu X. Ini ada sumbu X-nya, ini ada sumbu Y-nya, ada sumbu X, dan ada sumbu Y di sini. Kemudian titik 3 ini adalah titik potong dengan sumbu Y, dan yang keempat itulah titik balik atau titik maksimum atau titik minimum. Nah, bagaimana cara mencari titik-titik ini untuk menggambar si fungsi kuadratnya? Untuk mencarinya, untuk titik potong sumbu X itu cukup mudah. Kita tinggal memasukkan nilai fungsi fx sama dengan 0 ya. Jadi nanti fungsi jadi 0 sama dengan x kuadrat dan seterusnya. Atau dengan kata lain kita mencari akar dari suatu persamaan kuadrat dari fungsi tersebut. Atau mencari pembuat 0 dari fungsi tersebut. Kalau tidak bisa difaktorkan, kalian bisa pakai rumus ABC untuk menghitungnya. Jadi boleh banget pakai rumus ABC. Yang kedua, untuk titik potong sumbu Y itu dengan memasukkan nilai X sama dengan 0. Nah, tapi sebetulnya kalau cara cepatnya, kita bisa lihat koefisien C dari si fungsi kuadrat tersebut. Nanti kakak akan kasih tahu. Nah, untuk titik balik atau titik puncak atau titik maksimum atau titik minimum, kita ada rumus nih. Nah, ini rumus ya yang baru kita pelajari di video kali ini. Yang pertama adalah rumus sumbu simetri. Sumbu simetri ini akan bertindak sebagai X puncak ya. Nah, ini adalah X puncaknya. Kalau kita lihat sumbu simetri itu kalau digambar yang berwarna ungu. Gimana carinya? Carinya pakai rumus min B dibagi dengan 2A. Dan untuk nilai maksimum atau Y puncaknya atau Y maksimumnya itu bisa dicari dengan rumus D dibagi min 4A. Kalau kalian lupa dengan rumus nilai maksimum, sebetulnya kalian bisa memasukkan ke fungsi persamaan fungsi kuadratnya si X puncaknya itu berapa nilainya. Ya, nanti kita akan juga belajar bagaimana cara mengerjakan pakai metode seperti itu. Nah, supaya nggak bingung langsung ya kita mau coba beberapa soal. Nah, di soal yang pertama, kita di sini diketahui suatu fungsi fx adalah x kuadrat tambah 3x dikurang 10. Kita disuruh menghitung titik potong kurva dengan sumbu x, titik potong kurva dengan sumbu y, persamaan sumbu simetrinya dan juga nilai maksimum atau minimumnya. Sebetulnya pertanyaan ini kakak desain atau kakak buat sehingga menjadi suatu urutan dalam kita menggambar suatu grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama kita cari dulu nih untuk titik potong kurva dengan sumbu X. Berarti nilai fx atau y-nya sama dengan 0. Sehingga kita punya 0 ya itu adalah sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Bisa difaktorkan ya, berarti 0 itu adalah x berapa kali berapa hasilnya negatif 10. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya ada positif 3. Berarti jawabannya adalah plus 5 dan min 2 ya. Plus 5 dan min 2 plus 5 dan min 2. Sehingga kita punya X plus 5 sama dengan 0 atau kita punya di sini adalah X kurang 2 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan min 5, yang ini X sama dengan 2. Sehingga kita punya nih titik potongnya yaitu adalah min 5,0 juga kita punya di sini adalah 2,0. Itu langkah pertama. Langkah kedua kita mencari titik potong kurva dengan sumbu Y. Berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukin 0 ya, kita akan punya di sini itu adalah 0 kuadrat tambah 3 kali 0 dikurang 10 sama dengan min 10. Sehingga kita punya titik potongnya adalah 0, min 10. Seperti yang tadi kakak bilang, kalian sebetulnya bisa nilai C-nya. Ya, lihat nilai C-nya boleh nih. Berarti kalau kita lihat C, C-nya adalah min 10, berarti titik potongnya langsung ke sini, nggak perlu dihitung lagi.
Yang C berarti untuk sumbu simetrinya, berarti X simetri itu adalah X puncaknya ya, itu adalah min B dibagi 2A. Nilai B-nya adalah 3, berarti min 3 dibagi 2 dikali A-nya adalah 1, berarti kita punya min 3/2. Nah, untuk nilai dari maksimumnya, ya teman-teman boleh pakai 2 nih. Untuk yang D, untuk Y maksimum atau Y puncak, teman-teman boleh pakai rumus D dibagi min 4A. Tapi kalau teman-teman lupa rumus ini, boleh juga dari sini nih. Nah, kita cari F min 3/2. Ya, hasilnya akan sama. Nah, Kakak coba pakai yang F min 3/2 ya. Berarti kita punya min 3/2 dipangkatin 2 karena digantikan ke X ini. Ditambah 3 dikali 3 per min 3/2 dikurang 10. Berarti kita punya 9/4 dikurang 9/2 dikurang 10. Ini kita samain penyebutnya. Jadi 9/4 dikurang 18/4 karena dikali 2 dikurang 40/4 disamakan penyebut, sehingga nanti kita punya itu untuk hasilnya adalah min 49 dibagi 4 atau negatif 12,25 ya. Artinya nanti titik puncaknya di min 3/2, minus 12,25. Sekarang kita mau gambarkan ya. Berarti kalau di sini kita punya titik potong sumbu X-nya di min 5,0 juga di 2,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya di 0,-10 dan titik puncaknya di min 3/2, minus 12,25. Kita gambarkan dulu di sini ya, berarti titik potong sumbu X ini Y di 5,0. Nah, ini min 5,0 dan di sini itu di 2,0. Kemudian di sini di 0,-10 dan satu lagi adalah min 3/2 berarti 1/2. Nah, 12 itu berarti agak di bawah sini ya. Anggap di sini ya. Kita punya min 3/2, min 12,25. Sehingga untuk gambarnya akan seperti berikut. Dia akan ke bawah, kemudian dia naik ke atas, kemudian berarti gambarnya akan ke bawah ke sini, kemudian naik ke sini, kemudian dia akan naik ke atas ini. Nah, ini adalah gambar dari kurvanya. Oke, jadi langkahnya seperti itu ya. Kita coba lagi. Di sini kita punya fungsi f(x) min 2x kuadrat tambah 10x kurang 12. Sama ya, berarti untuk yang A, 0, karena f(x)-nya yang sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y, yaitu Y-nya yang 0. Min 2x kuadrat tambah 10x min 12. Nah, kalau posisinya sudah 0 sama dengan, teman-teman boleh nih bagi dengan negatif 2 supaya gampang. Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Berarti kita bisa faktorkan ya, berapa kali berapa hasilnya 6, yang kalau dijumlahkan adalah min 5 ya, ini positif 6. Berarti kita punya min 2 dan min 3 ya. Ini kita punya min 2 dan min 3. Sehingga kita punya di sini adalah X min 2 dikalikan X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 3. Berarti titik potongnya 2,0 dan 3,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya ingat kita bisa lihat nilai C-nya aja. C-nya adalah min 12, berarti titik potongnya adalah 0, min 12. Sumbu simetrinya berarti untuk X puncaknya adalah min B dibagi dengan 2A. Berarti kita punya min B-nya adalah min 10 dibagi min 2 dikali 2 ya. Berarti kita punya di sini adalah 10/4 atau kita punya di sini 21/4. Nah, untuk Y puncaknya. Y puncaknya Kakak pakai yang D dibagi min 4A. D itu adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Berarti kita punya B kuadratnya 10 kuadrat dikurang 4 dikalikan A-nya min 2 dikalikan C-nya min 12 dibagi min 4 dikalikan min 2. Berarti kita punya di sini 100. Hasil kali min 4 dikali min 2 dikali min 12 adalah min 96 dibagi di sini kita punya adalah plus 8. Berarti nanti kita punya adalah 4 dibagi 8 yaitu setengah. Nah, kita gambarkan sekarang. Berarti titik potong sumbu Y X-nya 2,0 dan 3,0. Titik potong dengan si ininya ya, titik sumbu Y-nya adalah 0,-12 dan kemudian kita punya titik puncaknya tadi itu adalah 2/1/4 koma setengah. 2/1/4 koma setengah. Oke, kita gambar ya. Berarti 2,0 di sini, 3,0 di sini. Nah, ya. 2/4 itu 2/4 berarti di sini nih kecil banget, koma setengah. Nah,
Nah, ini agak kecil ya, dan satu lagi adalah 0,-12 berarti di bawah. Berarti ini kita punya 3,0, ini kita punya adalah 2/4 koma setengah. Nah, kemudian kita punya di sini adalah titik 2,0 dan di sini adalah 0,-12 ya. Sehingga kalau digambarkan nanti kurvanya akan seperti berikut. Nah, kira-kira seperti ini. Harusnya kita menggambar lagi beberapa titik supaya hasilnya jadi lebih baik ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti jangan lupa ya, fungsi ini tuh nggak boleh diubah. Kecuali kalau nanti sudah ada 0 sama dengan seperti ini, boleh kalian ubah. Tapi kalau nggak boleh ya, karena nanti akan merubah bentuknya. Nanti di video berikutnya kita akan belajar bagaimana koefisien-koefisien ini itu bisa mempengaruhi bentuk dari suatu fungsi kuadrat. Apakah dia menghadapnya ke bawah, menghadapnya ke atas, besar atau kecil, kurus atau gemuknya gitu ya. Itu nanti bisa diramalkan dari koefisien-koefisiennya. Kakak kasih satu contoh soal, latihan soal buat kalian coba. Coba kalian gambarkan grafik fungsi yang ini. Kalau melihat koefisien di depannya, maka grafiknya nanti akan begini kira-kira ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo bagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.